Halo guys, selamat datang di video saya. Let me introduce myself. My name is Eva Mutba. You can call me Eva. Kali ini saya akan mencoba membuat video pembelajaran bahasa Inggris tentang Unstated detail question. Unstated detail question merupakan jenis pertanyaan yang menanyakan informasi yang terdapat dalam bacaan. Pertanyaan seperti ini biasanya ditemukan dalam tes TOEFL. Ini disebut pertanyaan detail tanpa pernyataan. Jenis pertanyaan ini benar-benar berarti bahwa kita harus menemukan jawaban yang dinyatakan atau disebutkan atau dibenarkan dalam bacaan atau dalam sebuah paragraf, sedangkan satu jawaban lagi tidak ada atau tidak termasuk ke dalam paragraf tersebut. You should note that there are two kinds of answer to this type of question. Jadi, ada yang perlu diperhatikan bahwa ada dua jenis pertanyaan untuk jenis pertanyaan ini. Yang pertama, ada 3 jawaban benar dan 1 jawaban yang tidak dibahas sama sekali. Yang kedua, ada 3 jawaban yang benar dan 1 jawaban yang salah atau tidak ada di dalam paragraf. Biasanya ciri-ciri pertanyaan yang muncul dalam unstated detail question. Yang pertama, which of the following is not stated? Manakah dari berikut ini yang tidak disebutkan? Atau yang kedua, which of the following is not mentioned? Manakah dari berikut ini juga yang tidak disebutkan? Atau bisa aja yang ketiga, which of the following is not discussed? Manakah dari berikut ini yang tidak dibahas? Atau yang keempat, all of the following are true except. Semua pertanyaan ini benar kecuali biasanya itu yang muncul pertanyaan-pertanyaan dalam unstated detail question. Sebelum kita mencoba membahas pertanyaan tentang unstated detail, ini ada beberapa tips yang harus diperhatikan juga supaya kita mudah mencari jawaban. Tips yang pertama, kita harus memilih kata kunci dari pertanyaan. Yang kedua, kita harus bisa mengamati letak kata kunci itu dengan benar. Dan yang ketiga, kita harus membaca hati-hati kalimat dari kata kunci tersebut. Dan yang keempat, kita bisa memilih jawaban yang tidak sesuai dengan bacaan atau yang tidak tercantum dalam sebuah paragraf tersebut. contoh yang pertama. Which of the following is not mentioned about the Florida case? Manakah dari berikut ini yang tidak disebutkan tentang Florida case? Kebetulan kata kunci ini ada di bagian kalimat pertama dan berurutan, sehingga kita akan mudah menjawab pertanyaannya. Di bagian A, the Florida Keys are a chain of island. Menyebutkan bahwa Florida Keys adalah rangkaian pulau. Kemudian yang B, the Florida Keys contain coral and limestone. Menyebutkan Florida Keys mengandung koral dan batu kapur. Kemudian yang bagian C, the Florida Keys are in the shape of an arch. Menyebutkan Florida Keys berbentuk busur. Kemudian yang D, the Florida Keys are not all inhabited. Dia menyebutkan tidak semua Florida Keys dihuni. Di dalam bacaan, kata kunci ini di bagian awal kalimat yang menyatakan the Florida Keys are a beautiful chain, coral and limestone, Iceland from an arch. Tetapi tidak menyebutkan bahwa Florida Keys itu dihuni. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D, karena tidak disebutkan dalam paragraf, sedangkan bagian A, B, and C disebutkan di dalam paragraf. Ini contoh soal yang kedua dengan pertanyaan which of the following is not true about US Highway 1? Berarti manakah dari pertanyaan berikut ini yang tidak benar tentang US Highway? Kemudian kita lihat di paragraf.
Di sini ada kata kuncinya yaitu US Highway 1. Di paragraf tersebut selanjutnya menyatakan called the Overseas Highway. Itu berarti sama dengan jawaban bagian A. It's also known as the Overseas Highway. Berarti dia dikenal sebagai Overseas Highway. Kemudian di bagian B dia menyebutkan it join all of the island in the Florida Keys. Dia bergabung dengan semua pulau di Florida Keys. Kemudian kita lihat lagi di sini dari kalimat oversized highway connect the main island in the chain. Dia tuh menyebutkan bukan bergabung dengan semua pulau, tetapi dia hanya menghubungkan pulau-pulau. Jadi ini berbeda dengan paragraf. Kemudian ini B termasuk bagian jawaban yang tidak benar atau tidak sesuai dengan paragraf. Tapi kita coba cek dulu yang C-nya. Dia menyebutkan it has more than 40 bridges. Dia memiliki lebih dari 40 jembatan. Di sini juga di paragraf tertulis it is necessary to cross 42 bridges. Berarti betul, dia itu memiliki 42 jembatan. Berarti jawabannya sama. Dan yang D, it connects Miami and Key West. Di sini juga di paragraf menuliskan from Miami on the mainland to Key West. Berarti dia menghubungkan dari Miami ke Key West. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang B, karena harusnya itu menghubungkan pulau-pulau, bukan bergabung dengan semua pulau. Oke, sekian video pembelajaran dari saya dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.